Halo teman-teman semua, bertemu kembali di channel Dean Relevance. Di Seperpedia edisi ke-27 kali ini, Dean akan membahas 10 kecelakaan terparah kereta rel listrik yang pernah terjadi di Indonesia. Disclaimer dulu ya, penilaian untuk kecelakaan-kecelakaan kereta rel listrik dalam video ini adalah subjektif dari Dean berdasarkan banyaknya korban yang terjadi. Sehingga pendapat Dean bisa jadi berbeda dengan pendapat teman-teman semua. Jika ada pendapat lain bisa disampaikan di kolom komentar ya. Apa saja 10 kecelakaan KRL terparah yang pernah terjadi di Indonesia? Simak video ini sampai selesai ya. Kereta rel listrik atau KRL adalah jenis kereta api berpenggerak mandiri bertenaga listrik dan tidak memerlukan lokomotif, karena motor traksi dipasang pada salah satu atau beberapa keretanya dalam satu rangkaian. Dari awal beroperasi di era 1970-an hingga saat ini, beberapa KRL mengalami insiden kecelakaan. Dan berikut adalah 10 insiden kecelakaan kereta rel listrik terparah yang pernah terjadi di Indonesia. Kita mulai dengan urutan ke-10, yaitu anjloknya KA 1722 pada tahun 2019. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret tahun 2019, pukul 10.08 waktu Indonesia Barat, kereta komuter lain KA 1722 relasi perjalanan Jatinegara hingga Bogor anjlok di petak jalan antara stasiun Cilebut dan stasiun Bogor. Tidak hanya anjlok, tapi bagian depan KA 1722, yaitu pada kabin masinis, juga menghantam tiang listrik aliran atas dan menyeretnya sejauh 95 meter. Penyebab utama anjloknya KA 1722 adalah adanya kegagalan pada sistem suspensi sarana yang mengakibatkan ketidakstabilan pada roda nomor 2 bogi kereta 1 yang melompat keluar jalur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak 17 orang penumpang dan 1 orang masinis mengalami luka-luka. Kita lanjutkan pada urutan ke-9, yaitu tumburan KRL Hole K490 dan K488 pada tahun 2003. Pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober tahun 2003, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kereta rel listrik K490 menubur dari belakang kereta rel listrik K488 yang terhenti di petak jalan Cilebut hingga Bogor. Kecelakaan tumburan KRL K488 dengan KRL K490 ini disebabkan oleh seorang penumpang menarik tuas rem darurat sehingga kereta K488 berhenti mendadak dan juga sinyal blok yang tidak berfungsi. Selain itu, rangkaian K490 tidak melakukan pengereman bahkan tetap melaju hingga menuju ke sinyal blok yang beraspek merah. Ketika masinis K490 melihat rangkaian K488 yang terhenti, masinis mencoba melakukan pengereman namun terlambat, dan terjadilah tumburan dari arah belakang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sebanyak 6 orang mengalami luka berat dan 33 orang mengalami luka ringan. Kita lanjutkan ke urutan ke-8, tumburan KA221 KRL Pakuan dan KA549 KRL Ekonomi pada tahun 2009. Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2009, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat,
terjadi kecelakaan kereta api, yaitu tumburan antara KA 221 KRL Pakuan dengan KA 549 KRL Ekonomi di petak jalan antara stasiun Bogor hingga stasiun Cilebut. Pada saat itu, tiba-tiba KA 549 berhenti mendadak karena adanya pengereman yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan menarik tuas rem bahaya di kereta kelima. Dan di saat yang sama, KA 221 Pakuan melaju dengan melanggar sinyal blok yang beraspek merah dan mengarah ke KA 549 yang sedang berhenti. Masinis KA 221 Pakuan berusaha melakukan pengereman darurat saat melihat KA 549 di depannya. Namun karena jarak yang terlalu dekat, KA 221 Pakuan tidak dapat berhenti sempurna hingga menumbur bagian belakang KA 549 Ekonomi. Kecelakaan KRL ini pun mengakibatkan teknisi KA 221 Pakuan tersebut meninggal dunia dan masinis mengalami luka berat, serta sebanyak 33 orang penumpang kedua KRL tersebut mengalami luka ringan. Kita lanjutkan ke urutan ke-7, KRL Komuter Lain Duri Tangerang tertemper oleh mobil Avanza pada tahun 2018. Pada hari Minggu, tanggal 17 Juni tahun 2018, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, sebuah mobil Avanza tertabrak oleh KRL Komuter Lain KA 2190 relasi Duri hingga Tangerang di perlintasan kereta api dekat stasiun Batu Ceper. Berdasarkan saksi mata penjaga perlintasan, mobil Avanza tersebut menerobos palang perlintasan manual yang sedang diturunkan oleh penjaga, dan tiba-tiba mobil tersebut terhenti di tengah rel kereta api. Pada saat itu, penjaga sudah berteriak untuk meminta penumpang dari mobil tersebut segera meninggalkan mobil. Namun KRL Komuter Lain terburu melintas dan tabrakan pun tidak dapat terhindarkan. Akhirnya, mobil Avanza yang berisi satu keluarga sebanyak 6 orang itu pun terseret hingga 20 meter. Akibat dari peristiwa ini, 3 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Kita lanjutkan pada urutan ke-6, yaitu tertabraknya KRL Ekonomi jurusan Tangerang oleh KA pengangkut batubara pada tahun 2000. Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2000, sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, KRL Ekonomi jurusan Tangerang tertabrak oleh kereta api pengangkut batu bara di daerah Pinang Sia Ancol, Jakarta Utara. Saat melaju di peta Kampung Bandan hingga Angke, tiba-tiba rangkaian KRL Ekonomi jurusan Jakarta Kota Tangerang ini tiba-tiba berhenti karena terjadi listrik padam. Karena tidak mengetahui bahwa ada KRL yang terhenti di jalurnya, kereta api pengangkut batu bara tersebut pun terus melaju mendekati KRL yang berhenti. Maka akhirnya, kereta api pengangkut batu bara pun menabrak dari belakang KRL Ekonomi tersebut. Akibat dari peristiwa ini, 3 orang meninggal dunia, di mana seluruhnya berada di lokomotif KA pengangkut batu bara yang terdiri dari 2 asisten masinis dan 1 staf KAI. Selain itu, sebanyak 12 orang lainnya mengalami luka-luka yang sebagian besar merupakan penumpang dari KRL Ekonomi. Di dalam tulisan media Jakarta Post, pihak KAI saat itu menyampaikan bahwa diduga faktor penyebab utama dari kecelakaan ini adalah adanya kesalahpahaman antara petugas dari stasiun Angke dan stasiun Kampung Bandan. Kita lanjutkan ke urutan kelima, yaitu tragedi Pasar Minggu pada tahun 2005. Pada hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2005 pukul 16.15 waktu Indonesia Barat,
terjadi tumburan antara KRL ekonomi non-AC KA583 dan KA585 di petak jalan perhentian Tanjung Barat hingga stasiun Pasar Minggu. Pada saat itu, masinis KRL KA583 mendapat perintah dari PPK Stasiun Pasar Minggu untuk maju mendekat ke sinyal blok B201 di petak Tanjung Barat hingga Pasar Minggu. Namun masinis KRL KA583 yang di belakangnya tidak melihat sinyal blok B202 yang beraspek merah sehingga terus berjalan dengan kecepatan 40 km per jam mendekati KRL KA585. Walaupun masinis KRL KA583 sudah berusaha untuk melakukan emergency brake, namun karena jaraknya sudah terlalu dekat, akhirnya KA583 menabrak bagian belakang KA585 di kilometer 19+800. Akibat dari peristiwa ini, 5 orang meninggal dunia, 40 orang luka berat, serta 73 orang mengalami luka ringan. Kita lanjutkan pada urutan keempat, tragedi Bintaro 2 pada tahun 2013. Pada hari Senin tanggal 9 Desember tahun 2013, pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, KRL KA1131 menabrak truk tangki BBM Pertamina di pintu perlintasan nomor 57A, Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Ketika mobil tangki Pertamina sudah melewati rel trek pertama dan saat akan melewati rel trek kedua, tiba-tiba terlihat KRL 1131 melaju kencang ke arah perlintasan. Namun truk tangki Pertamina tersebut diduga kesulitan bergerak karena kondisi jalan yang kurang baik. Masinis pun juga dilaporkan melakukan pengereman, namun karena jarak yang sudah sangat dekat, maka tabrakan pun tidak dapat terhindarkan. Akibatnya, truk tangki Pertamina yang bermuatan BBM pun meledak, terbakar, dan terseret sekitar 30 meter. Kereta pertama, KRL 1131 pun anjlok, terseret miring ke kanan sekitar 25 meter, dan terbakar. Tabrakan ini mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, termasuk masinis, asisten masinis, dan teknisi KRL 1131. Kemudian, 5 orang mengalami luka berat dan 81 orang mengalami luka ringan. Kita lanjutkan ke urutan ketiga, tragedi Kalibata pada tahun 2006. Pada hari Selasa tanggal 18 April tahun 2006, pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, KRL Pakuan Express KA218 tertemper Metro Mini di perlintasan kereta api JPL 17 Kalibata, Jakarta Selatan. Pada saat itu, bus Metro Mini melaju menerobos pintu perlintasan yang sedang perlahan menutup karena masih ada kendaraan yang berada di tengah perlintasan. Dan pada saat bus Metro Mini berada di tengah perlintasan, kendaraan di depannya sedang padat, sehingga menyebabkan Metro Mini terjebak, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Bersamaan dengan itu, dari arah stasiun Kalibata, KRL Pakuan Express 218 melaju kencang menuju ke arah Metro Mini yang terhenti di tengah perlintasan, dan tabrakan pun tidak dapat terhindarkan. Akibat dari kecelakaan ini, sebanyak 8 orang meninggal dunia dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka. Kita lanjutkan ke urutan kedua, tragedi Angke pada tahun 2015. Pada hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2015, pukul 8.43 waktu Indonesia Barat, KRL KA1528 relasi Jatinegara hingga Bogor tertemper oleh Metro Mini di perlintasan kereta api JPL 05 Jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Pada saat itu,
Metro Mini melaju menyalip kendaraan yang tengah berhenti menuju ke pintu perlintasan untuk mencoba menerobos perlintasan kereta api yang sudah tertutup itu. Dari arah utara, KRL KA 1528 juga melaju mendekati ke perlintasan. Dan saat masinis KRL KA 1528 melihat adanya Metro Mini yang menerobos, seketika melakukan pengereman darurat. Namun karena jarak yang sudah sangat dekat, akhirnya Metro Mini pun tertabrak oleh KRL KA 1528 dan terseret sekitar 100 meter hingga peron stasiun Angke. Akibat dari kecelakaan ini, sebanyak 19 orang yaitu 2 orang awak Metro Mini dan 17 orang penumpang Metro Mini meninggal dunia, serta sebanyak 4 orang penumpang Metro Mini mengalami luka-luka. Kita sampai di urutan pertama, yaitu tragedi Ratu Jaya II pada tahun 1993. Pada hari Selasa tanggal 2 November tahun 1993, pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, terjadi tabrakan adu banteng antara KRL KA 520 dan KA 531 di Desa Ratu Jaya, Depok. Karena kelalaian dari PPK Stasiun Depok dan PPK Stasiun Citayam saat itu, menyebab kedua KRL tersebut bersama-sama melaju di petak jalan Stasiun Depok hingga Stasiun Citayam yang masih menggunakan jalur tunggal. Dari kedua masinis, baik KRL 520 maupun 531 juga tidak mengetahui bahwa mereka sedang melaju saling mendekat, sehingga kedua KRL itu terus berjalan dengan kecepatan sedang dan akhirnya bertabrakan di Desa Ratu Jaya. Tabrakan yang tragis ini mengakibatkan sebanyak 20 orang meninggal dunia, termasuk masinis dan asisten masinis dari kedua KRL tersebut, serta sekitar 100 orang mengalami luka-luka. Sampai di sini Sepurpedia edisi ke-27 tentang 10 insiden kecelakaan KRL terparah yang pernah terjadi di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan tetap saksikan video menarik lainnya di channel The Unreal Fans.